warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, kaum muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersama program Sahur bareng Radio Roja Pontianak, yang dimana pada subuh ini kita akan mendengarkan kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Murfiat LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @Radio Roja Pontianak 94,7 FM maupun Facebook kami Roja Pontianak. Insyaallah dari sesi kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0896 9443 6282. Kami ulangi kembali, insyaallah di akhir sesi kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0896 9443 6282. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, tafadhol maskura. Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang apabila kita hitung, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang apabila kita berusaha untuk mensyukurinya, niscaya kita tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mensyukurinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling berharga yang kita miliki adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Di mana dengan dua nikmat ini tentunya ini akan menjadi jaminan keselamatan kita nanti di akhirat. Karena hidup kita di dunia ini sangatlah singkat, dan kehidupan nanti di akhirat adalah kehidupan yang sangat abadi. Apabila kita beriman dan beramal saleh selama kita di dunia ini, tentunya kita akan selamat nanti di kehidupan yang abadi. Dan apabila kita menyia-nyiakan hidup kita yang sementara ini, maka kesengsaraanlah yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Maka jangan sampai kenikmatan iman dan Islam ini kita sia-siakan. Hendaklah kita senantiasa syukuri, kita tambah amal saleh kita agar keimanan kita juga bertambah. Di antara nikmat yang besar pula yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yaitu kita dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang apabila seseorang bertemu dengannya, maka sangat rugi dan kecelakaan baginya apabila Ramadan itu pergi begitu saja sedangkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang sangat penting untuk kita ingat selalu dan perbaharui, yaitu agar kita senantiasa bertaubat. Dan momen bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat pas bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan untuk dibebaskan dari api neraka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah selamatkan dia dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam dari bulan Ramadan. Dan kita berharap dan kita berusaha agar kita menjadi salah satu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah selamatkan dari api neraka. Karena tentunya kita tidak akan mampu untuk menghadapi api neraka ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya manusia itu adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, yang
pasti berbuat dosa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang selamat dari kesalahan, yang selamat dari dosa, kecuali para anbiya. Adapun kita manusia biasa pasti melaksanakan atau pasti pernah terjatuh ke dalam dosa, sehingga penting bagi kita untuk selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kesalahan ini merupakan sifat yang melekat pada manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam atau kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam itu adalah melakukan banyak kesalahan, melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsi, beliau mengatakan yang menjelaskan bahwasanya manusia itu akan selalu berbuat salah. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka sarannya adalah fastaghfiruni, maka hendaklah kalian meminta ampunan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aghfir lakum, maka aku ampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang menyatakan bahwasanya manusia memang ditakdirkan untuk melaksanakan atau melakukan atau terjerumus kepada kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Seandainya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang mereka itu berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan ampuni mereka. Sehingganya setelah kita mengetahui bahwasanya kita ini adalah manusia yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita sering terjatuh kepada kesalahan, maka kita juga harus sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, apabila dia memenuhi syarat-syarat taubat yang akan insyaallah kita jelaskan nanti di akhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibni Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala Ustaz, bisa dilanjutkan, Ustaz? bertaubat
Nah, naam Ustaz. Betul Ustaz. Nah, menghubungkan dengan baik. Saya tidak nggak tahu sampai mana tadi. Ya udah, kita lanjut aja insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bertaubat kepadanya. Dan Allah tidak hanya menyuruh kepada orang-orang yang berdosa atau orang-orang fasik, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada semua orang-orang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap orang pasti akan melaksanakan kesalahan, dan setiap orang pun diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat nasuha. Asa rabbukum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana dia berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bahkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak yang memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiruh." Wahai manusia sekalian, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kalian kepadanya. Dan beliau sendiri orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Beliau memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau bersabda, "Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang Allah Subhanahu wa taala telah jaga dari dosa, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan kesalahan? Maka kita harus lebih banyak lagi bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Sebagaimana lebih senang daripada seseorang yang kata Rasulullah diceritakan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubat seorang hamba daripada seseorang di antara kalian yang kehilangan tunggangannya, binatang tunggangannya di padang pasir, di gurun, yang di binatang tunggangan tersebut terdapat makanannya dan minumannya. Kemudian binatang tersebut atau tunggangan tersebut hilang darinya, sehingga dia putus asa dan tinggal menunggu kematian. Tetapi tiba-tiba tunggangan tersebut datang. Betapa bahagianya dia, yang sebelumnya dia merasa putus asa, bahkan merasa sudah pasti untuk binasa di padang pasir karena makanan dan minumannya serta binatang tunggangannya hilang. Tiba-tiba datang kembali binatang tunggangan tersebut dan makanannya dan minumannya, sehingga sampai dia salah dalam berkata, saking bahagianya dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini perkataan yang kufur, tetapi karena dia saking bahagianya sehingga dia salah dalam
berucap, dan Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih senang lagi dengan taubat hambanya daripada orang tersebut. Taubat ini merupakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kemaksiatan dan menuju ketaatan. Dan taubat ini pula wajib untuk kita laksanakan segera. Walaupun Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita selama masa taubat diterima, akan tetapi kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita, sehingga kita harus senantiasa untuk segera dalam bertaubat. Setiap kita melakukan kesalahan, maka kita wajib untuk bertaubat segera. Karena kita seseorang yang menunda-nunda taubat, ini akan sangat berbahaya. Seseorang yang menunda taubat, dia tidak akan tahu kapan ajal itu akan menjemput. Sebagaimana kita sering melihat di dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, banyak di antara orang yang mungkin mati dalam keadaan maksiat. Dan orang tersebut kita yakini bahwasanya mereka juga berniat atau berkeinginan untuk bertaubat, tetapi mereka menunda-nunda taubatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala matikan mereka dalam keadaan bermaksiat, wal-'iyadzu billah. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita adalah husnul khatimah, kematian yang baik, sehingga kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita akan langsung kepada intinya, yaitu syarat-syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, apa saja syarat yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya ketika dia bertaubat adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya, dan karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia meninggalkan maksiat karena hal yang lain, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, bukan karena rekan, bukan karena tidak enak dengan yang lain, akan tetapi dia bertaubat murni karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang ia tinggalkan. Karena boleh jadi sebagian orang kelihatannya dia bertaubat, tetapi taubatnya hanya mungkin karena dia tidak mampu untuk melaksanakan dosa tersebut. Misalkan seseorang yang terbiasa misalkan minum khamar, tiba-tiba dia jatuh miskin, kemudian dia tidak mampu untuk membeli khamar, dan dia meninggalkan khamar tersebut. Dia tidak bertaubat dengan sebenarnya taubat, karena dia meninggalkan dosa tersebut bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena dia tidak mampu. Taubatul ajiz, taubat orang yang karena dia tidak mampu melaksanakan dosa tersebut. Atau seseorang yang taubat atau meninggalkan dosa karena tidak enak sama lingkungannya. Bukan, seandainya dia berada di lingkungan yang lain, mungkin dia akan melaksanakan dosa tersebut. Maka taubat yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang diharapkan adalah bukan pahala dari Allah, atau yang ditakutkan bukan siksa dari Allah, melainkan perhatian dari orang lain. Kemudian syarat yang kedua adalah hendaknya dia harus menyesali dosa tersebut, dan dia berangan-angan seandainya dulu dia tidak pernah terjerumus ke dosa-dosa tersebut. Dan syarat ini adalah syarat yang sebagian ulama mengatakannya sebagai aslu at-taubah. Inti dari taubat adalah penyesalan. Karena dengan seseorang menyesal dari dosa tersebut, niscaya dia akan melaksanakan syarat-syarat yang akan kita sebutkan setelah ini, yaitu diantaranya dengan menyesal ini dia akan
berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut. Begitu juga dia akan bertekad untuk tidak melaksanakan dosa itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dia syarat taubat agar diterima. Syarat yang ketiga adalah dia meninggalkan maksiat itu segera, tidak menunda-nunda. Kalau ya maksiat yang dilakukan adalah melaksanakan atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera tinggalkan. Kalau dia maksiat tersebut atau dosa tersebut adalah meninggalkan kewajiban, maka dia harus ketika bertobat harus melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Harus segera. Maka tidak sah atau tidak diterima taubat seseorang yang masih melaksanakan dosa yang ia kerjakan. Seseorang misalkan tahu dengan hukum atau haramnya hukum riba atau mendengarkan musik, dia bertobat tetapi dia masih melaksanakan atau masih melakukan dosa tersebut, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat taubat adalah dia harus meninggalkan dosa tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu dia bertekad, dia berazam untuk meninggalkan dosa tersebut. Setelah dia melaksanakan taubat tersebut dengan ikhlas, kemudian dia menyesali perbuatan dosa tersebut, kemudian dia meninggalkan dosa tersebut segera. Yang syarat selanjutnya adalah dia bertekad kuat, dia berazam bahwa dia tidak akan melaksanakan dosa tersebut di masa yang akan datang. Ini syarat yang berikutnya. Terkadang seseorang meninggalkan maksiat, tetapi dia terbetik di dalam hatinya kalau dia memiliki suatu kesempatan lagi, dia akan melaksanakan dosa tersebut. Maka orang yang taubatnya seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bertekad kuat supaya dia tidak akan melaksanakan dosa tersebut agar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang meninggalkan maksiat itu karena dia tidak punya kesempatan untuk melaksanakannya. Tidak punya kesempatan untuk melaksanakan dosa tersebut, sehingga dia tinggalkan. Dan apabila dia punya kesempatan, dia kembali lagi. Makanya dia harus bertekad agar tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Kalau masih ada keraguan atau masih punya keinginan walaupun sedikit untuk kembali ke dosa tersebut, maka taubatnya tidak benar, tidak sempurna. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya, apabila berkaitan dari dosa atau dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak manusia, maka orang yang bertaubat tersebut harus mengembalikan hak orang yang dizaliminya, atau meminta maaf, atau meminta diikhlaskan, atau meminta dihalalkan. Sebagaimana seseorang mungkin pernah mengambil barang orang lain dengan secara zalim, tidak sesuai hak, maka dia wajib ketika dia bertaubat, maka wajib baginya untuk mengembalikan hak orang yang dizaliminya tersebut. Mungkin dia pernah mencuri barang orang lain, maka dia wajib untuk mengembalikan barang tersebut. Mungkin dia pernah mencaci maki orang lain, maka dia harus meminta maaf kepada orang tersebut agar taubatnya pun menjadi sah. Boleh jadi dia pernah menghibah orang lain, maka dia minta maaf kepada orang tersebut apabila orang tersebut tahu kalau dia pernah menghibahinya. Intinya, apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka wajib untuk mengembalikan hak tersebut atau meminta keikhlasan dari orang yang dizalimi tersebut. Dan kezaliman ini adalah sangat bahaya nanti kita di akhirat, karena seseorang yang
sering menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, mengribahi orang lain, merusak kehormatan orang lain dan yang sebagainya, maka seandainya dia tidak mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi tersebut di dunia atau tidak dimaafkan oleh orang-orang yang dizalimi, maka nanti akan diadili di akhirat. Pahala-pahala dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan dia akan dimintai untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi, sedangkan nanti di akhirat tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi uang, tidak lagi harta yang bisa ia kembalikan. Yang hanya dia punya adalah amal soleh, kalaupun dia punya. Maka pahala yang dia punya akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Kalau dia tidak memiliki pahala, tidak memiliki amal soleh, maka dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut akan ditimpakan kepada dia. Padahal di saat itu, di akhirat nanti, kita sangat butuh. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, akan sangat kita butuhkan nanti di akhirat. Boleh jadi satu amalan itu menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi sangat merugi sekali seandainya kita pernah menzalimi orang lain, boleh jadi pahala tersebut akan diambil oleh mereka. Sehingganya selama kita masih di dunia ini, usahakan jangan sampai kita pernah menzalimi orang lain. Dan kalaupun kita pernah menzalimi orang lain, baik itu masalah harta, masalah kehormatan, maka segera selesaikan di dunia ini sebelum nanti akan diselesaikan di akhirat. Karena hak-hak itu pasti akan ditunaikan. Baik itu di dunia ini, kalau tidak, pasti akan ditunaikan di akhirat. Tidak ada akan, Allah Maha Adil, tidak akan ada yang terzalimi di pengadilan akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw min syai', falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang punya kezaliman, pernah menzalimi saudaranya, baik itu kehormatannya atau hartanya atau yang lainnya, maka hendaklah dia mengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalan kepada yang dizaliminya tersebut sekarang, maksudnya di dunia ini, sebelum nanti di akhirat yang tidak akan lagi berharga dinar wala dirham, yang tidak ada lagi uang, tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada apapun harta yang ia miliki di dunia. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia yang menzalimi tadi itu memiliki amal saleh, maka akan diambil amal saleh tersebut, pahala tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya terhadap orang yang dizalimi. Wa in lam yakun lahu hasanat, dan apabila dia tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki amal saleh, maka akan ukhidha min sayyiati sahibihi, akan diambilkan dari dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi, fahumila alaihi, akan dibebankan kepada dia. Maka sangat bahaya sekali kezaliman ini, sehingga kita berusaha selama di dunia ini untuk menyempurnakan taubat kita. Orang-orang yang pernah kita zalimi, kita minta maaf dari mereka, kita tunaikan hak mereka, kita kembalikan harta mereka dan sebagainya. Kemudian syarat yang terakhir agar seseorang diterima taubatnya adalah hendaklah atau dia bertaubat di masa taubat masih diterima. Karena apabila masa taubat telah berakhir, maka taubat tersebut atau iman tersebut, amal soleh tersebut, taubat tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersifat umum, artinya apabila terjadi hal tersebut maka seluruh manusia tidak akan diterima taubatnya, yaitu apabila telah terbit matahari dari sebelah barat. Apabila telah terbit matahari dari sebelah barat, maka semua orang pasti akan beriman. Semua orang akan pasti bertaubat, tetapi tidak akan bermanfaat lagi taubat mereka, tidak akan lagi bermanfaat iman mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik." Dan di hari di mana sebagian ayat Rabbmu, maksudnya di sini adalah terbitnya matahari dari sebelah barat, la yanfa'u nafsan imanuha,
maka tidak akan bermanfaat lagi iman seseorang. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya tidak beriman. Karena pasti akan beriman. Orang kalau sudah melihat matahari terbit dari sebelah barat, maka semuanya akan yakin, semuanya akan beriman, tetapi iman mereka tidak akan bermanfaat. Lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira, atau dia tidak pernah beramal untuk keimanannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari dari sebelah barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Sehingga orang yang mendapatkan atau mendapati nanti orang akhir zaman yang mendapati matahari terbit dari sebelah barat, maka taubat mereka tidak akan diterima, yang mereka itu seandainya belum bertaubat sebelumnya, belum beriman sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu yang khusus bagi per orang, yaitu ketika ajal datang, ketika nyawa telah sampai ke tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang ajalnya telah tiba, maka tidak akan diterima taubatnya, tidak akan diterima imannya. Karena seseorang apabila telah datang ajalnya, dia pasti akan beriman, dia pasti akan yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at." Dan taubat itu bukanlah untuk orang-orang yang berbuat dosa-dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai apabila datang kepada salah satu mereka itu kematian atau ajal, qala inni tubtu al-an. Dia berkata, sesungguhnya aku taubat sekarang. Sedangkan taubatnya sudah tidak bermanfaat karena ajalnya telah tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang hamba sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, sebelum sakaratul maut. Makanya Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan, dan ayat ini menunjukkan maksudnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa walaupun dosa tersebut sudah lama kita lakukan. Maksudnya dosa-dosa yang lama yang belum pernah dosa-dosa yang lama yang pernah kita lakukan, walaupun sudah lama, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuninya jika kita bertaubat sebelum datang ajal. Makanya kita, walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak, walaupun kita sering terjatuh kepada kesalahan yang sama, sering terjatuh kepada dosa yang sama, kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita sebanyak apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun, apabila kita benar dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terpenuhi syarat-syarat taubat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita jangan pula putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jangan menunda-nunda taubat kita, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Dan seseorang yang telah terbiasa melaksanakan atau melakukan dosa dan dia menunda untuk bertaubat, ini bahaya sekali, karena pada ketika dia melakukan dosa pertama kali, boleh jadi dosa itu akan terasa berat bagi dia. Dia merasakan bahwa dia melaksanakan kesalahan yang besar. Akan tetapi kalau dia menunda taubat dan terbiasa dengan dosa tersebut, nanti dia akan melihat dosa tersebut itu remeh, dan ini sangat bahaya. Seseorang yang meremehkan dosa ini sangat berbahaya, dan boleh jadi dia akan datang ajalnya sebelum dia sempat untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa.
innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga kita berusaha untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbarui taubat kita dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara hamba-hambanya yang Ia selamatkan dari api neraka dan Ia ampuni dosa-dosa kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang ditanyakan, kalau saya bisa menjawab. Sekarang Ustaz, lanjutkan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz atas penyampaian ilmu dan nasihatnya. Baik para pendengar radio Roja Pontianak 94,7 FM, untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah Ustaz, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Kubur Raya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar istiqomah dalam beribadah di luar bulan Ramadan? Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan yang bagus. Cuman ini istiqomah ini memerlukan pembahasan yang sangat panjang. Tetapi tentunya di antara kiat-kiat kita untuk istiqomah adalah kita menuntut ilmu. Karena seseorang, salah satunya pertama adalah menuntut ilmu. Karena seseorang yang tahu akan ilmunya, biasanya mereka seperti misalkan sholat, tahu dia akan keutamaan sholat, tahu akan bahayanya meninggalkan sholat, sehingga dia akan tetap melaksanakan sholat istiqomah dengan sholat tersebut. Seseorang yang tahu dengan keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, dan keutamaan Ahlul Quran, dia akan istiqomah untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama, yaitu dengan kita memperbanyak menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan di atas agamanya, diteguhkan di atas ketaatannya. Makanya Rasulullah SAW sendiri sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dikuatkan atau diteguhkan hatinya di atas agama Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah kita berteman dengan orang-orang yang membuat kita bisa istiqomah. Apabila kita melihat dia, kita jadi semangat untuk beribadah. Ini kalau ada teman yang seperti ini, dekati. Kalau ada teman yang seperti ini, pegang erat tangannya. Jangan sampai kita kehilangan dia. Karena teman, untuk terutama di zaman sekarang, kita sangat sulit untuk mendapatkan teman yang membuat kita istiqomah dalam beribadah. Kemudian yang keempat adalah kita berusaha untuk membaca sirah, membaca sirah para salaf, kisah-kisah salaf dalam mereka beribadah. Ini akan memotivasi kita untuk terus bersemangat. Mungkin sekian jawabannya. Ya Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ustaz ketika kita mendapati diri kita sendiri hanya semangat melakukan ibadah di awal bulan Ramadan saja? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Barakallahu fiik. Bagaimana kita mendapati bahwasanya kita hanya semangat di awal bulan Ramadan? Ya biasanya ini pertanyaan ini hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya, ya. Istiqomah tadi, istiqomahnya setelah Ramadan, ini istiqomah di akhir Ramadan. Sebenarnya jawabannya hampir sama, terutama dalam masalah ilmunya. Rasulullah SAW beliau semakin ke akhir Ramadan, beliau semakin semangat dalam beribadah. Beliau akan sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-ashru
Maksudnya apabila telah datang 10 hari terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan malamnya, kemudian wasyadda mi'zara, menguatkan mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya banyak tafsirat, di antaranya adalah beliau semakin berijtihad dalam beribadah. Kemudian wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah di malam hari. Artinya sebaliknya yang seharusnya kita lakukan adalah semakin Ramadan ini mendekati akhir, kita harusnya tambah semangat, terutama di akhir nanti di 10 hari terakhir akan ada malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut lebih baik dari apabila kita beramal di malam tersebut lebih baik dari amal seseorang selama 1000 bulan. Demikian. Ya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian jawabannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan, dan semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi ilmu Ustaz. Para pendengar Radio Roja Pontianak, karena waktu yang terbatas, jadi kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. InsyaAllah akan dibacakan pada pertemuan berikutnya. Mungkin kajiannya bisa ditutup Ustaz. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kajian bersama Ustaz Nur Fiat LCMA hafizahullah ta'ala. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, InsyaAllah besok untuk jadwal pada sahur bareng Radio Roja Pontianak bersama Ustaz Irham Maulana LC hafizahullah ta'ala. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, baiklah, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama menghafal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.